Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cornelia Clarissa Noe dengan NBI 1462300-137. Saya akan mendemokan tentang sistem akademik yang dibuat dengan menggunakan Flutter. Jadi, sistem akademik ini adalah contoh sistem akademik sederhana yang berisikan dashboard, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan profil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dan juga arsitektur dari sistem ini. Jadi, sistem ini menggunakan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Dengan 4 modul utama, yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga profil. Tetapi di sistem ini juga ada tambahan fitur login dan juga logout, dan juga ada dashboard yang berisikan data statistik. Baik itu data statistik mahasiswa, dosen, maupun mata kuliah. Lalu ada pola arsitekturnya, yaitu ada model, screens, dan juga service, di mana ketiga arsitektur ini disimpan di dalam lib. Yang pertama itu models digunakan untuk mempresentasikan struktur data, misalnya data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga profil. Termasuk juga cara mengubah JSON dari server menjadi objek dar atau sebaliknya. Lalu yang kedua ada service. Service ini digunakan untuk merequest HTTP ke backend PHP, yaitu GET atau POST, terkait dengan respon JSON. Lalu yang ketiga ada screens. Screens ini digunakan sebagai UI-nya atau user interface yang memanggil service ini dan juga yang menampilkan data dalam bentuk list view, from, maupun chart. Selanjutnya, penjelasan untuk pubspec.yaml. Ini adalah dependensi yang dipakai. Package-nya itu terdiri dari ada HTTP dengan fungsinya untuk melakukan request HTTP, yaitu GET atau POST ke backend PHP. Lalu HTTP parser itu digunakan untuk menentukan tipe meme saat upload file, yaitu foto ataupun dokumen. Lalu image speaker image speaker ini digunakan untuk memilih foto dari galeri atau kamera. Lalu ada file picker digunakan untuk memilih file dokumen. Misalnya dokumen PDF yang
akan diupload. Lalu, file card ini digunakan untuk menampilkan grafik di dashboard. Lalu, ada INTL. Ini digunakan sebagai format angka atau tanggal. Lalu ada share preference. Ini digunakan untuk menyimpan status login secara lokal. Lalu ada URL launcher. Itu digunakan untuk membuka link eksternal, misalnya Instagram di halaman profile. Selanjutnya ada konfigurasi .dart ya. Jadi konfigurasi .dart ini digunakan sebagai IP server. Jadi konfigurasi .dart ini IP-nya akan selalu berubah tergantung dengan alamat WiFi atau internet mana yang dipakai. Jadi harus diubah sesuai dengan alamat internet yang dipakai, alamat IP-nya. Jadi konfigurasi .dart ini digunakan untuk konfigurasi ke servernya. Dari API root ini dibentuk sebuah endpoint mahasiswa.php, dosen.php, mata kuliah.php, profile.php, login.php, dan juga logout.php. Ditambah folder upload untuk mengakses file yang diupload berupa foto ataupun dokumen. Ya. Selanjutnya terkait dengan alur login. Jadi untuk alur loginnya itu terdapat di screen. Jadi ketika sistem dibuka, splash screen di main.dart itu akan mengecek share preference untuk login untuk tahu apakah user sudah pernah login sebelumnya. Jika belum login, diarahkan ke login screen. Di login screen ini memasukkan Di login screen ini user memasukkan username dan juga password. Password itu wajib angka. Lalu ada Lalu outService.login digunakan untuk mengirim post JSON ke login.php. Jika server membalas sukses, berarti true. Maka sistem menyimpan status login, username, dan nama lengkap ke share preference, lalu pindah ke main screen. Jika gagal, ditampilkan snack bar merah dengan pesan error dari servernya. Oke.
Jadi untuk logoutnya itu dari main screen ada tombol logout yang akan menampilkan dialog konfirmasi. Lalu nanti akan mereset is login menjadi false dan kembali lagi ke halaman login screen. Selanjutnya ada main.dart. Main.dart ini terdapat di lib, digunakan sebagai navigasi utama dan dashboard. Sistem ini menggunakan warna hijau-hijau. Lalu di main screen ini digunakan sebagai navigasi dengan drawer yang terdiri dari bar dengan tombol logout. Ya. Lalu drawer yang berisi 5 menu, yaitu dashboard, mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga profil. Lalu dashboard screen itu berfungsi sebagai statistik dan grafik yang menampilkan 4 kartu statistik, yaitu jumlah mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan yang aktif. Datanya itu diambil dari API service, get, grafik, trend. Lalu ada pie chart-nya, itu sebagai proporsi antara data mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Lalu ada model dan service dengan menggunakan CRUD. Yang pertama itu ada di models, itu mahasiswa.dart. Jadi terdapat ID, NIM, nama, kelamin, tanggal lahir, prodi, file. Ini bisa berisi nama file berupa dokumen ataupun foto. Lalu ada kode dosen pembimbing, lalu ada juga nama dosen. Lalu from JSON itu mengkonversi data mentah dari server yang semuanya itu yang semuanya berupa string atau dinamik menjadi tipe Dart yang lebih aman dengan fallback nilai default agar tidak crash bila kosong atau nol. Lalu ada getter untuk tambahan inisial yang mengambil huruf dari nama depan dan belakang untuk ditampilkan. Mana getter ini? Lalu ada service untuk API service.dart.
Di API service Doordat ini ada get all, yaitu post dengan aksi untuk mengambil semua data mahasiswa. Lalu ada simpan atau juga update untuk menyimpan data baru atau mengubah data lama. Jika ada file yang diupload berupa foto atau dokumen, maka otomatis akan beralih ke multi-part request atau upload file. Lalu ada hapus, itu post dengan aksinya itu hapus. Lalu ada get statistik dan juga get graphic trend. Ini hanya untuk khusus di halaman dashboardnya saja. Lalu terkait dengan upload filenya itu untuk modul mahasiswa dan juga profil, upload file atau multi-part request termaksud fungsi get meme type untuk menentukan tipe berdasarkan file yaitu berupa JPG, PNG, PDF, doc maupun docs. Lalu perbedaan untuk dosen dan mata kuliah itu, kalau dosen service, ini, dosen service ini dan juga mata kuliah service, Dart, lebih sederhana. Tidak ada fitur untuk upload file, tetapi memakai simpan, update, dan juga hapus dengan HTTP post from URL encode. Lalu untuk layar CRUD, untuk list dan juga formnya, jadi setiap halaman mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah itu terdiri dari dua layar. Yang pertama, itu list screen. Ada mahasiswa list screen.dart. Ini dan seterusnya. Itu digunakan untuk menampilkan data dalam list dengan fitur pencarian menggunakan search query yang memfilter berdasarkan nama, NIM, prodi, dan sebagainya. Lalu ada tombol edit atau navigasi ke from dengan data lama dan hapus dengan dialog konfirmasi. Yang kedua ada form screen ini. From screen. Itu berupa from mahasiswa, screen.dart, dan yang lainnya ini. From input atau edit data dipakai untuk tambah baru maupun edit. Baik from yang sama dibedakan oleh ada atau tidaknya objek yang dikirim ke konstruktor. Untuk mahasiswa, from ini juga ada pemilihan dan juga preview file, baik file foto maupun dokumen sebelum diupload. Lalu, halaman profil. Profil screen.dart dan juga
Profil service.dart ini itu digunakan untuk data profil pengguna, yaitu nama, NBI, prodi, email, Instagram, dan juga foto. Profil screen.dart dan juga profil service.dart ini memakai multi-part request. Lalu ada fungsi kamera. Fungsi kamera ini memakai package image speaker. Package yang dipakai itu adalah image speaker, di mana sistem memanggil kamera bawaan HP lewat plugin image speaker, lalu menerima hasil fotonya sebagai file gambar. Lalu ada izin permission di Android, yaitu adanya use permission Android name Android permission kamera. Jadi ini tuh wajib ada agar Android dapat mengizinkan aplikasi untuk mengakses kamera. Jadi jika tanpa user permission Android kamera ini, image source kamera akan gagal atau menampilkan error. Lalu lokasi pemakaian di kode untuk from mahasiswa itu from mahasiswa screen.dart itu fungsi ambil kamera. Jadi final picker itu image picker, lalu final picker away picker untuk pick image-nya. Jadi setelah foto diambil, hasilnya dibaca sebagai bit dan disimpan sementara di file bit dan akan diupload ke server saat from disimpan. Lalu ada halaman profil, yaitu profil screen.dart dengan fungsinya pick foto, yaitu source image dot kamera. Lalu ada alur interaksi pengguna. Jadi untuk ambil foto dari kamera itu ada image source dot kamera. Lalu untuk pilih foto dari galeri itu ada image source dot gallery. Jadi kalau untuk khusus from mahasiswa itu ada upload PDF atau dokumen. Jadi itu pakai file picker, bukan kamera. Jadi setelah foto diambil, foto disimpan sementara di memori dengan fungsi uInteger 8 list. Tetapi belum langsung terupload, melainkan saat user menekan tombol simpan, API service atau profile service akan membuat bit foto ini ke dalam multi-part request dan mengirimnya ke server PHP. Jika user membatalkan pengambilan foto dengan fungsi picket sama dengan 0, fungsi langsung return tanpa error.
Jika kamera gagal dibuka, maka akan muncul snack bar dengan tulisannya kamera gagal dibuka. Lalu di sistem ini menggunakan max width dan image quality untuk mengurangi ukuran file sebelum upload supaya lebih hemat penyimpanan ketika terkirim ke server. Lalu yang akan terjadi jika user menolak izin kamera, yaitu image picker akan mengirimkan exception yang ditangkap oleh Cat, lalu ditampilkan sebagai pesan error di user interface-nya. Lalu ada alur data end-to-end. Misalnya untuk tambah mahasiswa baru. Jadi user itu membuka menu mahasiswa di mana mahasiswa lead screen itu menampilkan list. Hasilnya itu dari API service.getAll. Jadi API service ini mengambil semua data. Lalu yang kedua ada user menekan tombol tambah. Jadi navigasi ke from mahasiswa screen dengan mode tambah. Lalu yang ketiga, user mengisi form dan memilih foto. Lalu tekan simpan. Lalu ada API service. Ini mengirim data dan file jika ada. Ini via multipart request ke mahasiswa.php. Dengan aksinya itu simpan. Lalu yang kelima ada server PHP itu menyimpan ke database MySQL dan mengembalikan JSON. Yang kelima itu ada server PHP menyimpan ke database MySQL dan mengembalikan JSON dengan message-nya itu success. Yang keenam, Flutter menerima respon dan menampilkan snack bar sukses atau gagal dan kembali ke list screen. Yang ketujuh, lead screen itu memanggil ulang load data sehingga data terbaru itu langsung tampil. Yang kedelapan, on data change itu dipanggil sehingga dashboard itu ikut refresh untuk statistiknya. Oke. Selanjutnya, saya akan menjalankan sistemnya lewat HP. Jadi untuk menjalankan itu, yang pertama kita ke configure.dart, kita harus menyesuaikan alamat IP dari internet yang kita pakai. Itu harus sama di PC yang digunakan dan juga di HP kita. Itu alamat IP-nya yang harus sama. Lalu ke terminal,
kita jalankan Flutteran, web server, port, lalu di enter. Hmm. Oke. Lalu saya akan men-share screen-nya lewat HP. Saya stop share dulu. Oke. Lalu saya share-nya lewat HP. Lihat alamat IP-nya. Tuh. Hmm. Yes. Tik 124. Oke. Jadi kesalahan. Jadi saya akan memperbaiki dulu. Selanjutnya, Selanjutnya, saya saya selanjutnya saya akan mendemokan sistemnya. Jadi ini untuk sistem akademiknya. Jadi di menu login itu user harus memasukkan username dan juga passwordnya. Jadi ini saya akan memasukkan username-nya.
dan juga passwordnya. Ini saya memasukkan passwordnya. Lalu ini saya memasukkan username dan juga passwordnya. Dan saya sudah mengklik login. Jadi setelah login berhasil, langsung diarahkan ke menu dashboard. Di sini menampilkan jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah mata kuliah, dan juga jumlah yang aktif. Lalu ini ada grafik statistik untuk jumlah data per kategori. Itu ada kategori mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga yang aktif. Lalu ada tren penambahan data berupa line chart. Lalu ada distribusi data, baik data mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Itu berupa pie chart. Bagian atas ini itu terdapat tombol logout. Selanjutnya ada menu mahasiswa. Di menu mahasiswa ini terdapat 5 mahasiswa yang sudah terdaftar. Jadi saya akan coba di mahasiswa David untuk mengedit. Ya, saya akan mencoba untuk ganti file. Jadi di ganti file ini ada 3 pilihan. Untuk ambil foto kamera, pilih foto dari galeri, dan juga upload PDF atau dokumen. Jadi yang pertama saya coba untuk ambil foto kamera. Oke. Jadi fungsi kameranya itu berhasil dan saya akan menyimpannya. Oke. Jadi data untuk mahasiswa David itu berhasil diubah. Dan saya akan coba untuk menghapus data dari David. Ya, data dari David berhasil dihapus. Dan saya akan ke data mahasiswa yang bernama Cornelia. Saya akan mencoba mengeditnya. Saya akan coba upload file PDF. Pilih dokumen, download PDF. Ya, simpan. Jadi untuk mahasiswa Cornelia itu PDF-nya itu berhasil disimpan. Ini seharusnya bisa dilihat, tetapi servernya lagi error. Belum buka ulang. Tetapi bisa diupload. Oke. Lalu saya coba untuk menambahkan data mahasiswa. Masukkan NIM.
nama, jenis kelamin, program studi, dosen, saya coba mengambil foto dari kamera. Eh, ganti saja menjadi ambil foto dari galeri. Karena untuk upload PDF atau dokumen dan juga ambil foto kamera sudah saya coba dan berhasil, maka saya akan mencoba untuk pilih foto dari galeri. Misalkan ini. Simpan. Jadi untuk data mahasiswa John Doe berhasil ditambahkan. Selanjutnya ke menu dosen. Jadi di menu dosen ini sama seperti menu mahasiswa ada CRUD-nya. Misalkan di dosen Rina, saya mencoba untuk edit. Ganti prodinya, teknik informatika. Simpan. Lihat kembali di dosen Rina, iya. Program studinya sudah berubah. Lalu saya mencoba menghapus data dosennya. Ya, data dosen Rina berhasil dihapus. Lalu ke menu mata kuliah, akan mencoba mengedit. Ganti jumlah SKS-nya jadi 3, simpan perubahan. Berhasil. Lalu coba menghapusnya. Berhasil. Lalu di profil, ya berhasil menambah foto profil di kamera. Di profil menggunakan kamera. Lalu ke mahasiswa untuk pemilihan dosennya itu, jadi dari data dosen itu sudah langsung terhubung dengan mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa ingin memilih dosen, tinggal menggunakan fitur scroll. Jadi dari mahasiswa dan dosen itu ada link. Sehingga saling terhubung. Sehingga mahasiswa tidak perlu manual untuk mengisi data dosennya, mengisi dosen pembimbingnya. Tetapi tinggal memilih saja. Lalu saya akan coba meng-log out. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.